ini kita akan belajar, dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, kepada anak kami Sofian supaya memimpin kita di dalam doa. Kepada anak-anak kami dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagus. Terima kasih kepada anak kami Sofian sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi yang dipimpin oleh anak kami Lara Natalia. Kepada anak kami dipersilakan. Dari Sabang sampai Sabang sampai Merauke. 3, ya. dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Bagus. Terima kasih kepada anak kami Lara Natalia. Nah, sekarang Ibu absen dan didengarkan namanya ya. Iya, Bu. Aprilianda, Hadir, Bu. Elvin Juni Aryani, Hadir, Bu. Erna Sari, Hadir, Bu. Valentinus, Hadir, Bu. Irwan Setiawan Gule, Hadir, Bu. Jameus Zai, Hadir, Bu. Lara Natalia Dairi, Hadir, Bu. Leonardo Gule, Absen. absen. Marcelio, Oktaviani Grasela, Hadir, Bu. Oktaviani Rian, Hadir, Bu. Oktoniel Warubu, Catherine, Absen. Richard Forten, Hadir. Winnie Rasti, Hadir, Bu. Justina Gule. Hadir, Bu. Hadir. Nah, yang hadir pada hari ini 14 orang, yang absen 2 orang lah, 2 orang lagi. Nanti kalau ada anak-anak kami yang dekat dengan teman kita itu, tolong dibilang supaya tetap hadir. Ibu Kastiria tidak Karena terdengar kita suaranya, Ibu. sudah kelas 5 dan banyak materi yang harus kita capai. Ya, Bu? Halo, Bu? Iya, ya. Iya, Bu. Mikrofon. Tidak ada. Kalau saya aktifkan lagi Zoom-nya juga di HP, Bu, supaya kedengaran. Maksudnya nanti mikrofonnya di HP. Ya.
progress. Nah, materi kita pada hari ini ditayangkan Ibu melalui Infokus. Kita mempelajari organ gerak manusia dan hewan. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan gambar di atas. Siapa yang bisa menyebutkan gambar apa saja yang ada di situ? Coba unjuk tangan. Nah, bagus. Oke, ketua kelompok 2 dulu. Naik sepeda. Ada yang naik sepeda. Oke, ketua kelompok 3. Ada yang naik motor. Oke, ada yang naik motor. Bagus sekali. Ketua kelompok 1. Ada yang memakai helm. Nah, apa lagi Ibu? Nah, ada yang naik kereta, naik jalan. Ketua kelompok 4. Ada orang di situ. Nah, pada gambar ada yang sedang naik sepeda. Ada yang sedang naik roda dua atau naik Honda. Nah, mereka sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Mereka sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Kalau kamu pikir-pikirkan, mana yang lebih menyenangkan? Apakah naik Honda atau naik sepeda? Naik sepeda. Kenapa naik sepeda? Unjuk tangan. Ketua kelompok 3, silakan. Olahraga. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ketua kelompok 4. Kenapa Ibu? Sambil olahraga. Nah, kita melakukan aktivitas di lingkungan kita dengan sambil juga olahraga. Kalau kita naik Honda, kita di situ hanya duduk santai. Nah, jadi tidak bergerak. Paling tangan kita yang bergerak ya. Sedangkan kalau naik sepeda, otot kaki kita bisa bergerak. Nah, di saat kita melakukan aktivitas seperti naik sepeda, seperti naik Honda, disitulah kita itu bersahabat dengan lingkungan. Kita wajib bersahabat dengan lingkungan kita. Kenapa? Karena salah satu lingkungan kita itu mendukung keberadaan kita. Cobakan dulu kalau lingkungan sekolah kita tidak bersih. Bagaimana kita? Nyaman kita? Kita bisa apa? Bisa sakit. Kalau kelas kita belum disapu, apa yang terjadi? Banyak nyamuk, banyak debu, bisa mengakibatkan kita sakit. Jadi kita itu wajib bersahabat dengan lingkungan. Makanya tadi pada materi kita manusia dengan lingkungan. Jadi manusia itu wajib dan harus bersahabat dengan lingkungan. Sekalipun itu lingkungan sekolah,
sekalipun itu lingkungan rumah dan lingkungan dimanapun kita berada. Jadi kita itu wajib bersahabat dengan lingkungan. Apalagi kalau pada masa-masa hujan ini, kalau kita tidak bersahabat dengan lingkungan, bisa tergenang air hujan yang ada di samping gedung sekolah kita, bisa mengakibatkannya nyamuk, bisa mengakibatkan nyamuk. Nah, di sini amatilah ilustrasi gambar di atas. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada gambar? Ada aktivitas mengendarai sepeda. Nah, bersepeda merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan sekaligus menyehatkan. Apa saja yang membuat kita sehat jika sudah naik sepeda? Apa saja? Apa? Kaki, ya kan? Otot kaki. Otot apa lagi? Otot tangan. Apa lagi? Paha. Jadi menyehatkan kaki, paha, tangan, bahkan seluruh tubuh. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, pada materi ini sangat disarankan kepada kita untuk bersahabat dengan lingkungan kita. Nah, selain dari membersihkan lingkungan, apa-apa saja yang bisa kita lakukan pada lingkungan kita? Siapa yang tahu apa yang bisa kita lakukan? Kegiatan apa yang bisa kita berikan pada lingkungan kita? Contohnya kita berikan contohnya lingkungan sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita selain daripada kebersihan? Boleh ketua kelompok 4. Menanam pohon. Apalagi? Menanam bunga. Bagus. Nah, seperti di lingkungan di depan sekelas kita ini, kita itu bisa menanam bunga. Kalau seperti di belakang sekolah juga bisa kita tanam seperti ini. Di belakang ini ada pohon pisang. Boleh juga pohon pelindung. Nah, sekarang Ibu bagikan lembaran kerja peserta didik atau lembaran kerja anak-anak kami. Ada soal di situ 4 buah. Silakan dikerjakan, didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Setelah selesai nanti, ketua kelompok atau salah satu dari anggota kelompoknya menyajikan di depan atau membacakan di depan apa saja yang sudah didapatkan. Soal ini nanti yang sudah disampaikan oleh Ibu dari awal saja, mulai dari gambar tadi sampai dengan manusia yang lebih akrab dengan lingkungannya. Jadi hanya yang sudah dijelaskan Ibu saja, itulah jawaban daripada soal yang sudah diberikan ini. Ibu bagikan ya. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Ada soal Ibu berikan 4 buah di situ. Silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya. Nah, satu kelompok itu wajib jawabannya sama, tapi tidak boleh sama dengan kelompok lain. Karena ini adalah diskusi kelompok, berarti satu kelompok itu boleh berdiskusi. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau sudah siap, satu orang dari perwakilan kelompoknya membacakan di
yang sudah siap nanti boleh maju ke depan dan dibacakan apa-apa saja hasil dari diskusi kelompok. Sudah dibagi ibu kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Karena tugas kelompok, maka satu kelompok itu boleh sama jawabannya. Sampai jam berapa? Nggak bisa lah. Kok jam 1 kan ada istirahatnya. Ya nanti nggak usah pernah dihabiskan waktunya, dikasih tugas. Iya kan berapa SKS rupanya? Nah, nanti 2 SKS aja, 1 SKS kasihkan tugas. Iya. Iya. Ya bukunya. Kalau ada yang sudah siap, boleh dibacakan ya. Iya Bu. Iya. Oh iya. Oh iya. Oke. Ya. Ania. Tuh. Apa gas tuh? Musuh penganiayaan. Nah, bagaimana? Sudah ada yang bisa membacakan? Bagaimana kelompok 4? Sudah bisa? Kalau ada yang sudah siap barang 1 sampai 2 nomor saja dulu, kan hanya 4. Jadi boleh dibacakan, sekalipun tidak semua ya. Biar cepat kita. Kelompok 2 sudah bisa nomor. Nomor berapa yang sudah? Baru 1. Boleh bacakan aja dulu yang nomor 1. Maju, bacakan aja dulu. Di depan. Nah, bacakan aja. Alat gerak yang digunakan pada manusia ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot.
Nah, jadi pada kelompok 2 alat gerak ada 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, ada jawaban yang berbeda. Bagaimana kelompok 3? Ada nomor berapa sama? Sudah cek nomor 1 lagu? Sudah, boleh dibacakan. Lembaran di bawah lembaran ya. Nah, maju. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan bersama antara kedua alat. Gerak tersebut memiliki suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagus. Nah, ada otot dan ada tulang. Kayak 2 kelompok lagi yang belum tampil. Jangan nomor 1 ya, nomor yang berbeda ya. Ini sudah 2 kelompok yang sudah membacakan nomor 1. Kelompok 1 nanti membacakan yang nomor 2 ya. Dan kelompok 4 membacakan nomor 3. Bagaimana? Kelompok 1 sudah siap nomor 2? Bagaimana kelompok 4? Sudah siap nomor 3? Nomor 3 jadi baca. Mana kelompok 1? Udah bisa nomor 2? Oke, maju salah seorang nanti ya, sekalipun bukan ketua kelompoknya tidak apa-apa. Yang penting salah seorang dari kelompok 1 maju untuk membacakan jawabannya pada nomor 2. Karena sudah 2 kelompok tadi yang sudah membacakan nomor 1. Itu jawabannya itu sudah benar. Sudah benar jawabannya. Sudah, oke, silakan dibacakan. Nomor 2 tadi lagu ya, yang kelompok 1 ya, oke dibacakan. Olahraga berlari pada pagi hari. Pertanyaannya, tuliskan fungsi alat gerak pada manusia. Sekali lagi jawabannya, Nunggu baca sekali lagi nomor 2. Olahraga berlari pada pagi hari. Bagus. Jadi fungsi alat gerak itu bisa untuk berolahraga, bisa untuk berlari. Karena alat gerak tadi kan otot dan tulang. Jadi otot kita itu, tulang kita itu bisa untuk berolahraga, bisa untuk berlari, bisa untuk berjalan. Yang penting melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oke, bagus. Silakan kelompok 4 maju.
Kelompok keempat menjawab nomor 3. Sebelah sini nomor, sebelah sini. Nah, Aktivitas yang dapat terlihat di kelompok terdapat dalam 1. Bersepeda, 2. Berlari, 3. Main bola, 4. Naik turun tangga, 5. Membawa barang. bagus. Nah, semua yang sudah dibacakan oleh perwakilan dari kelompok-kelompok itu semua sudah benar. Karena pertanyaan nomor 3 itu tuliskan aktivitas yang dapat menyehatkan organ gerak. Jadi apa-apa saja aktivitas yang dapat kita lakukan supaya organ gerak kita ini bisa sehat. Salah satunya tadi berolahraga, naik turun tangga, berlari, berjalan. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan supaya organ gerak kita ini bisa sehat. Nah, bagaimana kalau yang duduk-duduk dan yang tidur-tidur bisa sehat? Tidak. Lalu apa yang diakibatkan? Sakit. Jangan nanti kamu pikir orang yang enak-enak duduk-duduk saja itu bisa sehat. Justru sebaliknya bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Karena tubuhnya itu tidak bergerak. Tidak keluar keringat, ototnya juga tidak bergerak, jadi tidak ada aktivitas yang bisa dia lakukan. Nah, kita teruskan. Setelah kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok, kita teruskan. Ibu menampilkan gambar dan silakan diamati. Gambar apa yang ada di atas? Main sepeda. Main sepeda. Ada sekelompok anak-anak yang melakukan aktivitas naik sepeda. Biasanya yang naik sepeda ini kapan dilakukan? Pagi hari atau sore hari? Sore hari. Bisa jadi setelah pulang sekolah, karena mereka kan tidak mungkin melakukan aktivitas naik sepeda pada pagi hari. Mereka malah bersekolah pagi hari. Setelah pulang sekolah, mereka melakukan olahraga atau bermain dengan menaiki sepeda. Lalu biasanya di mana dilakukan naik sepeda ini? Lapangan. Bukan di dalam gedung? Bukan. Bukan di dalam rumah? Bukan. Berarti di lingkungan? Di lingkungan. Makanya tadi Ibu bilang kita itu harus bersahabat dengan lingkungan kita. Coba kan kalau jalan raya kita sudah patah pohon, lalu kita biarkan, bisa kita lewati? Tidak. Contohnya juga di belakang sekolah kita ini atau di depan kelas kita ini sudah ada pohon-pohon, ada sampah-sampah, ada genangan air. Bisa kita tanam bunga? Tidak. Makanya Ibu bilang tadi kita itu sebagai anak sekolah, sebagai manusia wajib bersahabat manusia dengan lingkungan. Karena lingkungan kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, dan dimanapun. Lingkungan sangat berpengaruh dengan kehidupan manusia. Nah, dia tekankan kepada kita di sini bahwa bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Yang sesuai dengan penjelasan Ibu tadi bahwa naik sepeda itu bisa menyehatkan. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Banyak orang yang bersepeda hanya mengencangkan otot bagian betis dan paha. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Jadi sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, bukan cuma kaki, bukan cuma paha, bukan cuma tangan, tetapi seluruh bagian tubuh.
satu membacakan, silakan. Ketua kelompok 2, salah ini. Ketua kelompok 2 silakan dibacakan supaya kita bisa mencari ide pokok pada setiap paragraf dengan bacaan naik sepeda. Silakan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Cukup. Oke, perwakilan dari kelompok 1. Ini Erna ini namanya. Lia. Lia, silakan. Dengan demikian kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Oke, diteruskan. Mana perwakilan kelompok 4? Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga Stamina. daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu bugar dan bisa menjalankan setiap hari. Oke, bagus. Sekarang kelompok 3, belum. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbulnya lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lamanya laut akan hilang dan kita pun akan kembali menjadi ideal. Nah, bagus. Sudah bisa membaca. Udah lancar-lancar membaca mana ini. Nah, sekarang kita mencari ide pokok pada setiap paragraf. Nah, ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa berada di tengah-tengah paragraf, bisa berada juga di akhir paragraf, dan bisa juga berada di awal dan akhir. Jadi ada 4 posisinya ya. Ada 4 posisi atau letak ide pokok. Nah, yang dikatakan ide pokok itu loh, di setiap paragraf itu ada intinya, ada rangkumannya. Jadi itu namanya ide pokok, inti dari satu paragraf tersebut. Nah, tempat-tempat ide pokok tadi bisa berada 1, awal paragraf. Yang kedua, bisa di tengah-tengah paragraf. Yang ketiga, bisa di akhir paragraf. Dan yang keempat, bisa di awal dan di akhir paragraf. Ya, sekali lagi Ibu sampaikan bahwa ide pokok adalah inti dari satu paragraf. Kadang-kadang kalau kita membaca, kalau ada teks seperti teks ini atau teks yang lain, berbeda isi dari paragraf pertama, berbeda dengan paragraf kedua, berbeda dengan paragraf ketiga, berbeda dengan paragraf keempat, dan seterusnya. Tidak harus sama. Jangan nanti kamu katakan bahwa kalau di paragraf pertama sudah ada di awal paragraf, maka pada paragraf kedua juga di awal paragraf saja. Tidak. Bisa berbeda-beda tempatnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau kita perhatikan pada paragraf pertama ini, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun, sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan sebagian tubuh. Nah,
Setelah kita baca, silakan dulu anak-anak kami memberikan tanggapan mana ide pokok pada paragraf di atas. Ya, harus ada perwakilan setiap satu kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Benar salah, ibu nanti yang bilang. Salah pun tidak masalah. Sekarang silakan anak-anak kami berikan tanggapan mana keberadaan ide pokok. Ibu bilang sekali lagi, ide pokok adalah inti dari satu paragraf tersebut. Silakan, siapa yang duluan? Ini mana kelompok? Jangan hanya ketua-ketua kelompok saja ya. Sekali-sekali juga anggota kelompoknya harus berbicara ya. Mana ide pokok pada paragraf di atas? Mana? Siapa yang bisa? Kelompok 2. Coba dulu kelompok 2. Sebutkan. Berdiri. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Oke, di mana letaknya di situ? Di awal, di tengah, atau di akhir sesuai dengan yang kamu bacakan? Di tengah. Di tengah. Oke, Ibu terima. Siapa lagi yang memberikan tanggapan? Kelompok 4. Bersepeda dapat mencatat otot tubuh. Nah, di mana letaknya di situ sesuai yang kamu bacakan? Di awal. Oh, di awal paragrafnya. Oke, itu yang sudah berbicara baru kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Nah, sekarang kelompok 1. Silakan berikan tanggapan di mana letak ide pokok pada paragraf di atas. Berdiri. Berdiri dulu. Bacakan saja di mana letaknya. Bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Oke, bagus. Di mana letaknya di situ sesuai dengan yang kamu bacakan? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di tengah. Oke, bagus. Sekarang kelompok 2, kelompok 3. Berdiri. Oke, untuk kelompoknya langsung ini ya. Contoh bagian belakang pinggul dan lengan. Di mana keberadaannya di situ? Di mana letaknya? Ya. Di akhir. Nah, bagus. Semua yang anak-anak kami sampaikan sudah bagus. Jadi sudah bisa memberikan tanggapan. Ibu itulah yang ibu maksud. Salah benar itu nanti. Sekarang dulu bisa memberikan tanggapan sesuai dengan yang sudah diminta ibu. Nah, kalau kita perhatikan di atas, yang kamu bacakan mulai dari tengah sampai ke bawah itu adalah penjelasan. Jadi yang sangat tepatnya adalah yang dibacakan oleh anak kami kelompok 4. Kita berikan dulu tepuk tangan. Jadi ide pokok pada paragraf di atas adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Jadi kalimat di bawahnya mulai dari kalimat pertengahan sampai kalimat terakhir itu adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Jadi dia menjelaskan selain dari mengencangkan otot-otot tubuh, bersepeda itu seperti apa? Dia jelaskan mulai dari pertengahan sampai ke akhir paragraf. Jadi sudah bagus. Ya, sudah bagus. Silakan dulu dituliskan paragraf pertama. Ide pokoknya itu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paragraf pertama boleh. Jangan ditunggu. Paragraf pertama, sebelum kita teruskan pada paragraf kedua ya. Paragraf pertama, ide pokoknya titik 2, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paragraf pertama, ide pokoknya titik 2, ide pokoknya terletak
di awal paragraf. Di awal paragraf. Paragraf. Titik 2. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda Dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Nah, sudah. Sekarang paragraf kedua. Ini sedikit lagi kita ini. Ya, belum. Kita baca sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi. Coba dulu yang kelompok 1 baca. Ya, baca di depan. Di atas ya, baca di atas. Ya, coba baca. Supaya kita bisa mencari di mana letak ide pokok seperti pada paragraf pertama tadi. Mana? Siapa yang bisa memberikan tanggapan seperti tadi? Jadi sudah Ibu bilang, oke, bagus kelompok 4, sebentar. Bukan Ibu tekankan sekali lagi ya, keberadaan ide pokok itu bisa di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf. Berarti ada 4 ya. Ya. Oke, silakan diberikan tanggapan. Kita masuk ke paragraf kedua. Tadi yang menunjuk tangan kelompok 4, silakan berikan tanggapan. Di mana? Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Di mana letaknya di situ? Di akhir paragraf. Oke, bagus. Lanjut. Kelompok 2. timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Nah, di mana letaknya di situ? Di tengah juga. Oke. Tadi kelompok 4 di akhir. Kelompok 2 di tengah. Oke, lanjut. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1 ini disuruh-suruh yang nggak wujud tangan ini. Padahal bisa dia ini. Oke, berdiri. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Bagus. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Mana kelompok 3? Gantian. Boleh yang anggotanya sekarang. Karena dari tadi ketua kelompoknya ya. Oke. Karena itu bersepeda menurunkan berat badan. Mana Ibu sekali lagi? Karena itu bersepeda dapat menurunkan berat badan. Oleh karena itu bersepeda dapat menurunkan berat badan. Nah, bagus. Sekarang kita ambil kesimpulan dari yang keempat kelompok ini yang sudah memberikan tanggapan tentang ide pokok pada paragraf kedua. Mana yang lebih tepatnya? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir paragraf? Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dapat dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Mana yang lebih cocoknya di sini? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Kalau menurut Ibu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Kelompok siapa itu tadi? Kelompok 2, kelompok 3. Berarti terletak di tengah-tengah paragraf. Nah, tulis paragraf kedua. Paragraf kedua. Ide pokoknya terletak di tengah paragraf. Paragraf kedua, ide pokoknya terletak di tengah paragraf. Di tengah paragraf. Titik 2, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Bersepeda dapat menurunkan berat badan.
dapat menurunkan berat badan. Nah, sudah Bu? Sekarang Ibu berikan tugas di rumah. Ibu berikan tugas di rumah. Ibu berikan tugas di rumah, silakan dikerjakan tugas di rumah, silakan dituliskan dulu soalnya untuk dikerjakan. Besok dikumpul dan maju ke depan untuk membacakan satu persatu jawabannya. Jadi tugas di rumah ini bukan tugas kelompok, berbeda seperti tadi ya. Bukan tugas kelompok, jadi ini tugas masing-masing. Silakan dituliskan tugas di rumah sebelum kita merangkum apa materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Di situ ada 5 buah soal yang dikerjakan oleh masing-masing anak-anak kami. Sekali lagi Ibu bilang ini bukan tugas kelompok, berbeda seperti tadi. Ini adalah tugas masing-masing. Besok kalau masuk kita lagi, maka dikumpulkan. Setelah sudah dikumpulkan, maju ke depan untuk membacakan hasil dari jawabannya sendiri. Nah, kalau sudah anak-anak kami siap menuliskan tugas di rumah, sekarang kita merangkum apa pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, apa saja yang sudah Ibu sampaikan, maka silakan anak-anak kami memberikan tanggapan. Apa inti, apa rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari? Sudah? Nah, mana kelompok 2? Oke, silakan diberikan tanggapan. Apa rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan berdiri. Apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan berdiri. Siap-siap kelompok lain ya. Berdiri. Siapa yang bisa? Mana kelompok 4? Coba kumpulin Ibu, silakan. Materi yang sudah kita pelajari apa saja? Tentang manusia dan lingkungan. Bagus. Ada lagi? Ada? Nah, materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah manusia dengan lingkungan.
Jadi kita sebagai manusia wajib bersahabat dengan lingkungan, wajib memelihara lingkungan, karena lingkungan kita itu adalah membuat kehidupan kita bisa nyaman, bisa sehat. Makanya kita patut untuk memelihara lingkungan. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tugas di rumah besok dikumpulkan dan dibacakan di depan kelas. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, kepada anak kami Niel supaya memimpin kita ke dalam doa. Kepada anak kami dipersilakan. Teman-teman, karena kita sudah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagus. Nah, demikian saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat